Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Septian Prayoga dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan berbicara tentang design thinking. Nah, apa sih yang dimaksud dengan design thinking itu? Design thinking adalah salah satu metode baru dan juga merupakan metode kolaborasi yang mengumpulkan banyak ide kreatif dan inovatif. Design thinking juga merupakan proses penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna atau juga bisa disebut dengan user. Jadi, dalam pemecahan masalah, tim akan berusaha memahami apa kebutuhan user tersebut dan juga tentunya akan menghasilkan solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan user tersebut. Design thinking ini juga sangat penting untuk dilakukan karena keputusan dibuat berdasarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh para pengguna. Keuntungan dari design thinking yaitu untuk memungkinkan tim yang lintas fungsi dan level bisa berkomunikasi secara transparan dan memiliki mindset yang mendukung inovasi dan juga mampu menyelaraskan hasil sesuai yang diinginkan, sehingga akuntabilitas terhadap transformasi menjadi milik bersama. Ada 5 tahapan dalam design thinking. Yang pertama yaitu empatis, yang kedua define, yang ketiga idea, yang keempat prototype, yang kelima test atau final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjalankan materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Lesnini dari jurusan Akuntansi Periode 2. Selanjutnya, pembahasan tentang empathize. Empathize sendiri merupakan pengembangan dari kata empati yang diartikan sebagai sebuah upaya untuk memahami keadaan, pikiran, dan perasaan orang lain. Untuk langkah konteks design thinking, langkah empathize adalah upaya kita untuk mengetahui, mengeksplorasi, dan memahami keadaan, pikiran, dan perasaan orang lain. Untuk hal ini, masyarakat merupakan calon sasaran yang tepat untuk produk. Untuk prosedur awal design thinking, empathize ini merupakan sebuah langkah kita untuk mengetahui, mengidentifikasi kebutuhan dari user tentang sebuah produk yang diciptakan. Langkah awal ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, membentuk dan mengembangkan wawasan agar inovator mampu berpikir secara terbuka. Melalui empathize, inovator akan mengetahui user atau pengguna yang akan dituju, bagaimana pengalamannya, emosi, dan situasi yang dihadapi oleh calon user. Tahap ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi ataupun melalui cara lainnya agar pelaksanaan empathize dapat dilakukan dengan baik. Agar empathize dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan kemampuan berpikir secara kritis, berkomunikasi dan bertanya dengan penuh empati, dan kemampuan mensintesis data. Secara khusus, kemampuan berkomunikasi bertujuan membantu para inovator dalam menggali informasi secara mendalam dan komprehensif. Semua kemampuan tersebut diperlukan para inovator dalam mengembangkan sebuah produk. Perkenalkan, saya Ayu Anggreni dari Prodi S1 Akuntansi. Langkah-langkah empathize. Pada tahap ini, kita mencoba mencari tahu atau mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dari user. Nah, pada tahap ini, kita mencoba mencari tahu siapa nantinya yang akan menjadi user kita dan juga mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pada tahap ini, kita bisa mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Sehingga di sini kita dituntut untuk memiliki sikap kritis dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Langkah-langkah define. Pada tahap ini, kita mencoba untuk menentukan masalah utama setelah kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan user. Nah, melalui data yang kita peroleh, kita bisa menetapkan masalah utama yang nantinya akan kita pecahkan atau kita selesaikan melalui produk yang akan kita kembangkan. Langkah-langkah idea. Pada tahap ini, kita mencoba untuk mengembangkan rancangan produk yang masih berupa ide-ide kreatif. Nah, nantinya rancangan produk yang masih berupa ide-ide kreatif ini kita kumpulkan dan kemudian kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan dan nantinya kita bisa melakukan diskusi bersama tim atau meminta pendapat dari orang lain terkait
kritik dan masukan dari rancangan produk yang kita buat sehingga rancangan produk tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan dari user. Perkenalkan, nama saya Diana Yohanes dari Prodi S1 Akuntansi akan melanjutkan pembahasan mengenai tahapan design thinking. Setelah inovator melakukan idea atau merancang produk, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu tahapan prototype, yaitu pengimplementasian ide dalam sebuah aplikasi atau produk yang dapat diuji coba. Biasanya prototype ini berbentuk sketsa, digital mockup, dan paper mockup. Nah, dalam tahapan ini terdapat beberapa teknik dalam pembuatan prototype. Yang pertama, low fidelity prototyping merupakan cara cepat dan mudah untuk menerjemahkan konsep tinggi ke dalam artefak nyata yang dapat diuji coba. Yang kedua, rapid prototyping. Pada teknik ini lebih memungkinkan visualisasi gambar 3 dimensi menjadi benda 3 dimensi asli yang mempunyai volume. Dan yang ketiga, yaitu teknik storyboard, merupakan lembar kerja yang berisi tampilan layar yang menggambarkan fitur sistem dan keterangan. Nah, dari beberapa pemaparan tersebut, tahapan prototype ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk nyata yang dapat diuji cobakan sesuai kebutuhan atau masalah user. Dalam hal ini, inovator harus mempersiapkan dan memperbaiki kegagalan yang mungkin terjadi. Tahapan selanjutnya yaitu tes atau uji coba produk dengan melibatkan pengguna. Dalam tahapan ini, inovator dapat melihat bagaimana target user berinteraksi dengan prototipe, serta inovator dapat mengevaluasi hasil uji coba tersebut sebagai bahan dalam perbaikan. Nah, apabila suatu produk dinyatakan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka inovator dapat menyebarluaskan produk untuk digunakan user sesuai dengan tujuan semula. Demikian pemaparan kami mengenai design thinking beserta tahapannya. Jadi, design thinking ini berperan penting dalam memastikan produk yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan target user Anda. Terima kasih.